Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri ketiga, bagaimana cara menuliskan artikel opini yang baik. Ya, teman-teman sekalian, saya membuat 4 kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah tulisan yang kita tulis, tulisan opini yang kita buat itu sudah baik atau belum. Ya, 4 kriteria ini saya ambil dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek topik. Pada tulisan yang baik, biasanya topiknya berkaitan dengan masalah aktual yang sedang dialami di masyarakat. Bisa saja aktualitas itu sesuatu yang tidak pakem-pakem betul sebenarnya ya, tetapi sejauh satu persoalan itu sedang dialami dan menjadi bahan perhatian masyarakat, maka menurut saya itu cukup aktual. Nah, tulisan yang aktual itu memiliki daya tawar, memiliki kemenarikan tersendiri karena persoalan manusia itu kan persoalan yang terikat oleh ruang dan waktu. Orang cenderung lupa pada persoalan-persoalan di masa lampau. Orang juga cenderung malas memikirkan persoalan yang ada di masa depan. Tetapi persoalan yang sedang dialami itu biasanya akan menyita perhatiannya. Oleh karena itu tulisan yang baik menurut saya adalah dari sisi topik adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya aktual. Ya, apalagi kalau kita rancang tulisan kita untuk kita kirimkan ke media. Media itu ya karena media itu terbitnya harian, terbitnya mingguan, biasanya juga sangat terikat dengan aktualitas yang berkaitan dengan hal yang terjadi pada masa itu. Yang kedua, tulisan yang memikat itu berkaitan dengan perspektif menurut saya. Bagaimana ciri perspektif yang baik? Perspektif yang baik pada tulisan adalah perspektif yang unik, yang belum banyak ditawarkan oleh orang lain. Dalam melihat satu persoalan, kalau kita disodori perspektif yang itu saja, pembaca cenderung bosan karena dia sudah tahu, karena dia sudah memahaminya. Tapi begitu kita mengajukan perspektif baru atas satu persoalan, mereka punya kecenderungan untuk tertarik. Nah, tetapi agar bisa memiliki perspektif yang unik terhadap satu persoalan, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan itu. Kalau pengetahuan kita tentang persoalan itu ya itu saja, ya kita akan melihat persoalan itu ya itu saja gitu. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan yang melimpah, kita akan bisa menyegi ya, melihat persoalan itu dari sudut pandang kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya. Dari sudut pandang politik, sudut pandang psikologi, sudut pandang keagamaan, sudut pandang kesejarahan dan sebagainya. Karena itulah belajar mengakumulasi pengetahuan itu menurut saya menjadi salah satu proses penting dalam karir seorang penulis ya. Baik, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah data. Data itu menurut saya juga sangat penting ketika kita menulis. Data itu bermanfaat untuk mendukung argumentasi kita, supaya argumentasi kita itu cukup layak dipercaya dan meyakinkan pembaca. Ada memang argumentasi-argumentasi yang tidak perlu data karena logis saja sudah cukup. Tetapi di beberapa kesempatan argumentasi pernyataan itu harus didukung data supaya orang merasa ada kecocokan antara ide dengan hal yang sebenarnya terjadi, antara ide dengan yang empiris gitu ya. Maka data itu diperlukan. Nah, data yang baik ketika kita menuliskan opini adalah data yang valid tentu saja dan data yang segar atau baru gitu ya. Valid itu bisa berkaitan dengan validitas pemerolehannya, kedua bisa bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas secara akademik dan sebagainya. Kalau segar tentu saja berkaitan dengan data yang baru yang diperoleh baru-baru ini gitu ya. Nah, aspek keempat pada tulisan yang memikat menurut saya adalah aspek bahasa. Maksudnya gimana? Essay itu atau opini itu menurut saya kan satu karya tulis yang posisinya berada di antara karya ilmiah dengan karya sastra. Di satu sisi dia harus memiliki kelogisan karya ilmiah, tetapi harus memiliki kemenarikan karya sastra, keindahan karya sastra. Nah, keindahan karya sastra itu kita representasikan dalam gaya bahasa yang sederhana, yang indah, yang menggelitik, yang membuat orang senang menikmatinya, nggak berkerut kening untuk memahaminya, tetapi merasa ada hiburan yang mencerahkan. Nah, kalau 4 kriteria itu bisa kita penuhi, kemungkinan besar atau insya Allah tulisan opini kita itu menjadi tulisan yang memikat pembaca. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.